selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 4 Februari tahun 2024. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita mulai dari hari ini ketika saya membuat hari Minggu tanggal 28, bulan itu sudah ada di Virgo dan oposisi dengan Saturnus. Nah, berarti pada pekan kali ini kita lihat dari hari Minggu sampai dengan hari Minggu berikut itu ada di Scorpio. Oke, jadi pekan kali ini kita akan melewati dengan energi Virgo, Libra, dan Scorpio. Kira-kira apa tema dari 3 zodiak itu dalam kehidupan kita? Ketika di Virgo, kita menjadi lebih detail, fokus ke diri sendiri, ke dalam, dan menguatkan pemahaman kita tentang semua situasi yang berada di sekitar kita. Ya, kita upayakan pada saat ini. Jadi hari berarti hari Senin sampai hari Selasa itu fokuskan kita bisa melewati hari dengan kondisi kita tidak terbawa stres. Jadi jangan lupa untuk selalu merawat diri sendiri. Jadi itu energi utamanya adalah bagaimana kita menggunakan semua kecerdasan yang ada di dalam diri kita untuk memaksimalkan kesejahteraan diri kita. Ya, itu yang paling penting. Senin, Selasa. Jadi apapun yang kita hadapi hari Senin dan Selasa, itu yang penting kita survive dulu. Ya, kita serve diri kita yang terbaik. Jadi mungkin ada tuntutan dari luar yang besar dan apapun, tetapi kita hanya bisa memberikan yang terbaik keluar kalau kita memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri supaya kita survive pada Senin dan Selasa. Ya, hari Rabu itu energinya sudah terkait dengan banyak orang. Jadi hubungan kita menjadi lebih lively, lebih suka joke gitu ya. Hari Rabu dan Kamis dan masuk ke Jumat, tetapi memang hari Rabu dan Kamis utamanya kita akan lebih sociable ya, lebih banyak keluar dan menggunakan kemampuan kita untuk merepresentasikan diri kita, menunjukkan diri kita yang paling baik dari kita ya. Jangan lupa dandan, cantik, bicara yang menawan hati itu ya. Hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat ketika masuk ke energi Scorpio, sebaiknya memang kita lebih tenang, kembali lagi ke diri kita sendiri, artinya sama dengan Senin dan Selasa. Bedanya adalah kita kemudian menjadi lebih tajam dalam melihat apa yang salah dari apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, apa yang kemudian kita perlu untuk mendalami lebih jauh itu pada hari Jumat. Dan ini kan sudah menjelang weekend, tapi kita lihat hari Sabtu dan Minggu energi di mana kita mencoba untuk memahami situasi yang perlu perhatian ini memang masih sangat kental. Nah, baru nanti hari Senin depannya kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik ya tentang apa yang harus kita lakukan ke depan hari Seninnya. Tapi jelas di akhir pekan hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita barangkali memang harus berurusan dengan sesuatu yang memerlukan perhatian lebih supaya kalau kita bisa punya waktu, kita tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan tersebut. Oke, kita mulai dari hari Senin. Hari Senin tanggal 29, bulan yang di Virgo conjunction dengan Juno retro membuat Grand Trine dengan Mars dan Merkurius serta dengan Uranus. Jadi ini kita lihat bahwa apa yang kita upayakan untuk
kita ketemu di mid ground gitu ya, dengan sekelompok orang atau dengan beberapa yang memang pada dasarnya di sini ada kesan sakit, ada atau enggak, bukan sakitnya tapi situasi yang terkait dengan kesehatan, situasi yang terkait dengan perawatan diri ya, itu bisa juga, atau yang lain adalah kita melihat bahwa ada diskusi yang menghangat di sini. Dan memang diskusi yang menghangat. Jadi kalau saya lihat secara lebih besarnya lagi di Indonesia terutama ya, ketika Mars conjunction dengan Merkurius, Mars itu kan perang ya, perang dan pokoknya semua agresivitas, motivasi, dorongan, hasrat. Terus di conjunction dengan Merkurius, Merkurius adalah tentang intelektualitas, tentang logika berpikir, nimble, sesuatu yang lincah ya, perubahan yang sangat cepat. Kemudian juga trine dengan Uranus, di mana ini perubahannya lebih besar lagi, maka memang ini adalah situasi. Kemudian dengan Junonya, jadi ini cukup panjang, adalah ketika diskusi yang tajam, yang saling menyerang, tidak hanya perubahan yang sangat dinamis di antara percakapan sehari-hari, tetapi juga perubahan besar di mana bisa mengubah tatanan sosial yang lebih tinggi. Itu memang ada di langit. Jadi kalau kita kaitkan dengan semua komunikasi yang menghangat, dan setiap kali saya masuk ke kendaraan umum ya, yang saya dengar juga ucapan-ucapan seperti itu ya, dan ini adalah bagaimana kita berbicara tentang perjanjian itu memang sudah ada di langit. Mau tidak mau kita harus lewati ini. Yang perlu saya ingatkan, ini karena bulan conjunction dengan Junonya ya, jadi saya mengingatkan bahwa ini hanya fase yang harus kita lewati. Semua fase yang kita lewati kalau secara astrologi itu sebenarnya adalah ujian buat kita supaya kita masih tetap mampu memegang core kita. Karena apapun yang terjadi, semua transit itu kan menggambarkan perubahan. Namanya juga transit, perubahan ya. Tetapi yang paling penting adalah core-nya kita tidak terganggu. Core kita adalah kemampuan mencintai diri kita sendiri, kemampuan untuk merawat diri kita sendiri. Tanggung jawab terbesar adalah tentang diri kita sendiri. Termasuk ucapan-ucapan kita yang tidak membuat kita berada di situasi yang tanda petik berbahaya. Secara spiritual, secara psikologis, secara fisik, biologis, kondisi kita. Ya, itu yang saya ingatkan. Dan karena memang kadang-kadang ini dianggap biasa ya, bicara keras dan saling menyerang. Just be careful gitu ya. Kita semua tuh orang, seberapapun kuatnya, seberapapun garangnya, itu masing-masing ada, intinya adalah hati. Dan hati itu kita nggak pernah bisa menduga ya isinya kecuali kita mengenal orang tersebut. Tetapi jangan lupa bahwa hati itu banyak sekali cangkangnya, sehingga kita nggak pernah tahu seberapa besar kekuatannya dia ya. Itu nomor satu, hari Senin barangkali kita harus berurusan dengan diskusi seperti itu. Nah, hari Selasa kita lihat ada perubahan energi dari Virgo ke Libra. Jadi yang saya lihat di sini adalah mungkin hari diawali dengan kondisi masih concern yang mirip dengan hari Senin, dan terutama pada siang hari di sini karena oposisi dengan Neptunus dan square dengan Ceres, maka saya lihat di sini ada diskusi yang mungkin membuat kita kaget ya, terkait dengan mungkin pengaturan keuangan kita yang ada kaitannya juga dengan banyak pihak. Jadi misalnya ternyata apa yang kita rencanakan untuk kita untuk sesuai dengan banyak orang di sini ternyata tidak bisa diterima dengan sepenuhnya. Jadi kita harus berurusan menjelaskan sesuatu kepada mereka, sehingga kita nggak bisa tinggal diam juga. Kenapa? Karena begitu masuk ke energi Libra, biasanya kita akan menjadi lebih aktif dalam berpikir dan mengkomunikasikan sesuatu. Jadi Libra itu pengaturnya Venus ya. Jadi tetapi dia adalah air sign, jadi udara. Jadi kita
akan banyak sekali bicara, bertukar informasi, tetapi kita dalam posisi mencoba untuk membuatnya menjadi tanda petik cantik gitu ya. Jadi kita harus berdiplomasi sangat baik pada hari Selasa dan khususnya hari Rabu ya, karena kita lihat bahwa energi utama di hari Rabu adalah bagaimana kita bisa keluar dari satu konflik atau hal yang masih isu gitu, yang masih masalah, supaya kita bisa maju ke depan. Jadi yang penting pada hari Rabu ya, seberapapun kita tiba-tiba nabrak ya batu besar atau seolah-olah kita akan stuck ya, fokuskan untuk mencari penyelesaiannya supaya ini bisa move on. Jangan preokupasi pada satu hal, jangan terfiksasi pada satu hal karena itu tantangan utamanya. So move on. Kita belajar dari semua yang sudah pernah kita lewati. Hari Kamis ini kita kembali harus mengikuti aturan yang ada. Jadi apa yang kita sudah lalui di hari Rabu, hari Kamis kita harus meniliknya kembali. Dan selain kita harus mengikuti bagaimana seharusnya, ada kesan kita mendapatkan tekanan atau ada kesan bahwa kita tertekan kalau tidak mengikuti hal yang kita inginkan gitu ya. Jadi ada dorongan, keinginan untuk mengikuti sesuatu, tetapi memang energi dari komunikasi yang harsh itu sangat kerasa di sini, padahal kita masih mau move on. Jadi dari yang hari Rabu dan Kamis itu pemecahan masalahnya kalau memang sama, bisa beda juga ya setiap orang. Kadang-kadang saya pikir itu juga satu garis, kalau ketika membaca ternyata nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya, itu bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan kita bisa mengerti, berjalan lebih jauh gitu ya, dan ada urusannya dengan jadi perbaikan besar itu ternyata tidak mudah. Nah, hari Jumat dengan kondisi komunikasi yang cukup lumayan hangat hari Kamis, maka barangkali pada hari Jumat ini walaupun kita tidak harus ketemu dengan orangnya karena sudah hari Kamisnya, kita seperti harus lebih mendalami hal tersebut. Tapi memang untungnya pada hari Jumat ini kita sudah lebih paham tentang aturan mainnya. Jadi barangkali memang ada aturan main atau ada sesuatu yang bentuknya kerangka kerja atau apapun yang harus diikuti, itu kemarin menjadi diskusi hari Rabu Kamis, tapi Jumat kita udah tahu kita mau jalan kemana. Tetapi memang di sini triknya adalah mungkin kita nggak merasa sepenuhnya hati kita bisa legowo ya, karena bulan itu square dengan Neptunus, dan kita lihat Pluto itu kan udah masuk ke Aquarius ya, ini perubahan besar. Jadi sebenarnya barangkali kalau kita lihat kapan sih, sudah pekan lalu jadi sudah mulai dari pekan lalu itu sebenarnya eranya sudah berubah tanda petik ya, ketika si Pluto masuk ke Aquarius. Jadi ada perubahan yang cukup besar bagaimana kita mencoba untuk melihat semua masalah hidup kita itu pada akhirnya ya adalah tentang bagaimana kemudian, what's next. Jadi kalau kita bisa mulai merasakan perubahan energi adalah apa sih dari semua kemelut kita. Kita kemelutnya kenapa terjadi? Karena kita ingin mengendalikan sesuatu. Kita ingin membuatnya perfect. Tapi pada akhirnya this is what it is gitu ya. Yang lebih penting adalah kalau sudah lewat ya lewat. Lalu apapun hasilnya, pada akhirnya adalah bagaimana kita menghadapi hal ke depan dan konsekuensi dari perilaku kita masa lalu, itu yang lebih penting dari semuanya. Nah, itu kira-kira yang kita mungkin rasakan pada pekan kali ini, karena saya bicara tentang Pluto, bahkan mungkin bulan ini. Hari Sabtu bulan akan oposisi dengan Uranus. Jadi ini akan ada perasaan bahwa
kita harus memilih sesuatu nih, bulan juga square dan matahari jadi focal point dari T-square, di mana kita tuh harus milih sesuatu, tetapi setelah kita pilih dan kita nggak suka, tetap masih ada perubahan gitu ya. Mungkin ada yang mengejutkan, tapi yang lebih penting lagi adalah kalaupun tadinya kita pikir kita tidak akan suka karena kita akan menemui satu pihak atau satu situasi atau satu pilihan yang muat kita adalah ngapain sih kayak gini harus diurusin gitu ya. Ternyata yang kayak gini harus diurusin itu juga memberi manfaat positif pada kita, minimal membuat kita lebih mengenal kenapa situasi yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi dan kita bisa menerima, membuat kita lebih legowo di kemudian hari. Hari Minggu, bulan yang conjunction dengan Pallas Athena udah di 29 derajat 22 menit, dan membuat trine dengan Neptunus ini ya memberi kita suasana lebih paham, lebih bijaksana ya, dan mampu melihat bahwa kalau kita punya tekanan dalam pekan kali ini dan semuanya terasa personal, apalagi hari Senin tuh kita terasa personal banget, semua tuh kayak kita anggap personal. Kalau ada orang ngomong jelek gitu ya tentang sesuatu, kita merasa seperti kita yang diserang gitu ya. Ternyata pada akhir pekan ini, terutama hari Minggu, kita baru tahu bahwa semua orang juga mengalami hal yang sama. Semua orang juga ngalamin apa yang namanya secara personal terasa dihukum, terasa dimarahi, terasa dikecilkan. Tapi sebenarnya mungkin orang yang memperlakukan kita buruk seperti itu juga justru orang yang lebih besar merasakan ketidaknyamanan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi take it easy, tidak usah berpikir terlalu geram terhadap sesuatu, apalagi berpikir untuk balas dendam dan lain sebagainya ya. Kalau menurut saya ya, bahwa dunia itu carut marut, iya. Tapi apakah kecarut marutan itu harus membuat perasaan kita down? Barangkali itu pilihan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu pilihan kita. Karena mau diapain lagi, dari sejarah manusia juga semua juga udah carut marut, apa ya hebatnya gitu kalau sekarang carut marut gitu, dan kita terus secara personal merasa bahwa itu sebagai hukuman buat kita, kan ngapain gitu kan. Oh ya, di sini beyond death life, jadi kayaknya memang ada sesuatu yang harus berhenti sehingga ada hal baru yang akan mulai. Jadi kita lihat ya, sebenarnya kita bangkit ya, kita mampu melihat situasi yang carut marut itu lebih tinggi daripada banyak orang ngomong ya, cuap-cuap ya. Kita nggak perlu ikut cuap-cuap ya, karena sebenarnya memang itu cuman buang-buang nafas kalau menurut saya ya. Tapi ya orang beda-beda, tapi itu adalah pendapat saya. Ngapain kita ngomongin hal tersebut, mendingan saya ngomong gini di video ya, ngingetin teman-teman sesuatu yang sifatnya lebih adem. Kalau memang ada satu yang panas, ya iyalah panas, gimana enggak. Mars sedang conjunction dengan Merkurius, jadi kalau orang ngomongnya pada pedes-pedes banget, ya memang begitu. Udah gitu, selain dinamika dari omongan kita yang sangat cepat itu, ternyata juga karena trine dengan Uranus ya, tadi saya lihat kan Uranus, maka memang perubahannya itu bisa mendasar. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, terutama untuk masalah yang pribadi ya, karena kemudian mungkin kalau kita ngomong jelek dengan katakanlah teman dekat kita, dengan pasangan kita, orang terdekat kita, dia bisa sampai pada satu titik, ya udah kayaknya saya berusaha untuk bersabar dengan dirimu gitu ya, menganggap bahwa ini adalah keseharian, kayaknya I'm done with that. Just be very careful. Karena apa? Karena ada juga Juno tadi ya, Mars Merkurius conjunction trine dengan Uranus, perubahan besar, trine juga dengan Juno. Jadi yang tadinya ya udah kayak kita janjian kita adalah teman sejati selamanya, saya mau revisit hal tersebut karena kamu kayaknya hopeless, aku nggak bisa lagi mengandalkan dirimu, something like that. So be very careful, mulut kita bisa membuka gerbang untuk satu hal yang baru, tetapi dari trigger
hal yang buruk gitu, yang kita mungkin sesali karena kita pernah mengucapkan nggak pakai mikir panjang gitu ya. Footprints lead to the shore of the sea. Beyond that point, no trace remains. Dan kemudian there is no turning back. Ya, itu it hurts so bad loh kalau saya bisa sampaikan. Artinya kalau memang situasinya resonate. Jadi ada yang namanya take it for granted. Ada orang-orang yang memang diberi kesempatan itu udah nggak hanya kesempatan kedua ya, second chance, tapi udah like 1,000 chance gitu ya. Tapi masih nggak ngerasa, masih merasa bahwa itu adalah haknya dia menyakiti orang. Ya just be careful ya. Kalau sampai satu saat orang ya itu berubah karena Uranus di situ mulai ngulik kan. Jadi that's it, aku udah capek sama argumen ini. Ya, aku mendingan udahan aja dan apapun yang aku pertahankan dengan semua benefit, dengan saya bayar sakit hati dari ucapan-ucapan yang itu, kayaknya aku ngerasa bahwa itu udah nggak seimbang lagi, it doesn't pay it off gitu ya, udah aku nggak mau lagi. So be careful dengan situasi tersebut, mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi ini mungkin bisa menjadi hal yang kita lihat pada pekan kali ini. Kenapa? Kalau di sini jelasnya memang sudah waktunya berubah. Ya, tadi ya, semua transit itu kan menunjukkan perubahan. Bisakah kita keluar dari situasi yang memang menjelaskan begitu? Kan tidak sepenuhnya bisa, tapi kan kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan kalau tidak sebaik mungkin, maka itu menjadi sumber untuk penyesalan kita. Supaya kita tidak punya penyesalan seperti itu, kan di setiap harinya, di setiap detiknya, kita melakukan semua yang terbaik. Kita nggak sembarangan ngomong gitu ya, kita tidak sembarangan menduga-duga, kita nggak sembarangan buang-buang waktu untuk memberi perasaan negatif pada orang yang pada akhirnya nanti kalau kita kehilangan, kenapa pada saat itu saya tidak memperlakukan sebaik mungkin. Padahal saya dikasih waktu paling berharga untuk punya kesempatan untuk menunjukkan seberapa besar cinta kita. Ketika sudah nggak ada kesempatan itu, ketika kita mengucapkan cinta dan dia udah tidak lagi mendengarkan ucapan kita karena sudah diberi kesempatan yang kesekian, ya that's it gitu ya. Just be very careful. Tapi di sini pada umumnya itu kan saya ngomong dari energi yang paling ekstrim ya, katakanlah yang ekstrim. Ini sudah waktunya kita belajar bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang besar. Kalaupun kita harus memecah satu hubungan pada saat tertentu, itu hubungan mungkin hanya sesaat terpecah, tetapi mungkin kalaupun nyambung lagi, bentuk dari hubungannya berbeda, tetapi tetap di dalam satu komunitas yang besar. Ya, jadi belajar untuk tidak membawa pisau, ya saya bilangnya pisau yang siap hunus, itu jalan kemana-mana. Simpan pisaumu, ya. Kalaupun pada satu saat ada pisau yang lewat, pastikan gitu ya, bukan kita yang dengan sengaja menusuk gitu. Tetapi kita juga nggak bisa tutup mata bahwa orang lain membawa pisau siap hunus gitu, ya. Jangan terlalu kaget bahwa that's just life. That's just how the world works gitu ya. Bahwa ada saatnya di mana kita harus berhenti membuat hubungan tersebut. Tapi bukan berarti berhenti dalam satu periode itu berhenti selamanya, karena sebenarnya kita tetap berada di dalam satu sistem gambar pohonnya. Itu yang saya bisa jelaskan. Ini Oke, saya sudah mengambil beberapa. Oke, ini jadi where am I now, surrounded now. Jadi let go aja semua ya. Artinya kenapa? Karena kita sebenarnya instingnya kita nggak let go kan. Energi Mars dan conjunction dengan Merkurius kan kuat. Jadi sebenarnya kita nggak let go, tapi pada titik tertentu just let go. Karena kalau kita bisa mengatur ya, memanage kalbu kita, sweet result await. Ya, jadi ngapain kita gebuk-gebukan gitu ya? Hindari saja gebuk-gebukan karena nanti hasilnya adalah sweet result, ya, hasil yang manis.
Kalau dari 3 kartu di sini, journey, it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Ini kan kartu masa lalu. Jadi kita udah di tengah perjalanan sekarang. Sudah dalam satu perubahan. Tapi untungnya kita melihat cahaya di depan kita. Udah dekat, flourish ya. Kita semakin dewasa, kita semakin mature, kita semakin bersinar, ya. Kerasa nggak? Mudah-mudahan kerasa ya, bahwa perjalanan yang sukar kemarin itu justru membawa kita pada pribadi kita yang lebih kuat, yang mampu bersinar dan orang akan look up ke kita. Itu reward yang luar biasa ya. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others, ya. Fokuskan pada cahaya kita. Kenapa? Karena kedepannya itu akan membuat kita bahagia. Ya, kembali ke core kita. Core kita adalah tadi yang saya sudah sampaikan. Core kita utamanya adalah membuat diri kita, merawat diri kita. Kita dikasih badan, dikasih jiwa, itu lahir ke bumi ini adalah untuk kita mampu merawat diri kita. Merawat dalam arti tidak hanya badan kita, tetapi psikologis dan spiritualitas kita. Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Ya, jadi barangkali ini kerasa nanti kita harus berpikir tentang bagaimana kita merawat diri kita, diawali dari hari Senin, diakhiri pada pada akhir pekan kali ini ketika bulan berada di Scorpio, ya. Kembali cari core kita adalah core yang bahagia, kita yang bahagia. 4 kartu dari tarot yang klasik. Oke. Tantangannya yang major arcana. Jadi pekan ini akan diwarnai oleh kecemasan, tekanan yang besar. Mungkin ada yang ketakutan, ada ya perasaan gelisah. Ini kita sukar sekali untuk bisa bersikap sabar, kemudian menelaah ya apa yang terjadi, let go satu, mengupayakan yang lain gitu ya. Itu yang harus kita lakukan, tetapi itu sukar sekali untuk kita lakukan. Advice-nya adalah kita mengingat, kalau saya lihat ya, kita mengingat bagaimana kita dulu selalu berhasil melewati masalah tersukar, dan kita selalu berhasil menemukan kembali inner child kita yang bahagia, yang tersembuhkan dari situasi yang luar biasa. This too, ini juga pada akhirnya kita akan melewati, pada akhirnya kita akan mampu mengelus hati kita, mengobati luka hati kita. Ya, kenapa? Karena memang selalu begitu. Jadi kenapa yang ini berbeda? Tidak berbeda. Ya, dan outcome-nya adalah kita akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan kita pada saat yang bersama kita tidak stuck di satu hal saja. Ya, ini yang tergambar. Jadi challenge-nya adalah sabar. Jadi saya men-challenge teman-teman untuk mampu bersikap lebih sabar, berkompromi, dan melihat ini hanya sebagai satu periode. Pada akhirnya kita tahu akhir ceritanya adalah kemenangan. Ya, keep that in mind, in heart juga. All your lifetimes, past, present, and future are current. Jadi ada di detik ini, di saat ini, or concurrent. They all exist here and now, in this present moment. Therefore, all your power is in the present moment. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita merasa cemas, fokus pada kali ini, hari ini, saat ini. Itu yang saya lihat. Ya, jadi saya pengen cerita satu lagi, sorry kalau kepanjangan. Jadi apa yang namanya destiny? Ya, destiny yang dari saya pahami, pengalaman pribadi adalah ketika kita bertemu dengan seseorang dan udah sepertinya. Tetapi
pada saat tersebut, pertemuan tersebut itu adalah awal dari cerita masa depan. Kita nggak akan tahu cerita masa depan kayak apa pada hari ini, tapi kita jalani aja. Nah, ketika kita sampai pada masa depan tersebut, the here and now di masa depan, oh itu kan kemarin yang ini ya. Nah, jadi untuk cerita masa depan itu menjadi lengkap, saya pada hari ini harus bertemu dan memahami sesuatu tentang seseorang. Informasi tersebut hari ini tidak ada makna khusus yang kita pahami pada hari ini, tetapi kita akan pahami ceritanya ketika di masa depan. Nah, yang namanya semesta itu sudah tahu karena past, present, future adalah current. Ya, dimensi waktu buat semesta itu hanya another dimension. Buat kita yang hidup bernapas, itu dimensi yang berbeda. Oleh sebab itu, kalau kita bersedia untuk membuka hati, membuka diri, bahwa semua kejadian itu sudah ada skripnya, termasuk dari masa lalu, ya pengalaman kita yang lalu, trauma kita masa lalu, ingatan yang cantik tentang masa lalu, untuk sekarang kita rasakan. Pada akhirnya kita juga paham bahwa saat ini pun dalam waktu sedetik udah menjadi masa lalu yang kita lihat adalah semua tentang masa depan. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.